Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Namun sebelum mulai kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya, Ustazah Asri izin untuk menyampaikan pijakan dulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Yang keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah, teman-teman, di tema pekan ini kita akan membahas mengenai tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, tadi Ustazah Asri sudah sampaikan mengenai tema. Temanya di pekan ini adalah tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai keberagaman suku di Indonesia. Selanjutnya akan membahas mengenai keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, pertama-tama Ustazah Asri mau menyampaikan tema dulu ya. Tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, teman-teman kita menyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama. Nah, nada lagunya kali ini Mana di Mana. Teman-teman pasti pernah mendengarnya. 1, 2, 3. Tolong menolong terhadap sesama. Bergotong royong di lingkungan kita. Jagalah kebersihan agar terasa nyaman. Karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu untuk lagu temanya. Nanti teman-teman bisa mengulangi lagi di rumah ya. Nah, teman-teman, dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi para penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan melaksanakan sholat secara berkesinambungan, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 71. Nah, kehidupan sosial. Apa ya kehidupan sosial itu? Kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya. Dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama. Nah, itu pengertian kehidupan sosial ya, teman-teman. Nah, lalu ada macam-macam tugas dalam kehidupan sosial. Apa saja ya tugas dalam kehidupan sosial? Yang pertama adalah gotong royong. Nah, yang kedua adalah saling berbagi. Yang ketiga adalah tolong menolong. Yang keempat adalah saling menghormati. Dan kelima adalah hidup rukun. Nah, itu adalah tugas dalam kehidupan sosial ya, teman-teman. Nah, kali ini PPKN kita akan membahas mengenai keberagaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, kali ini kita akan ke Pulau Sumatera. Nah, Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia. Pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Perca atau Pulau Emas. Nah, apa saja ya suku-suku yang ada di Pulau Sumatera? Yang pertama ada suku Batak, teman-teman.
Nah, itu pakaian adatnya ya. Lalu yang kedua ada suku Karo. Teman-teman boleh membedakan antara suku dari adat pakaiannya ya. Lalu yang ketiga ada suku Gayo dalam Sumatera. Yang keempat ada suku Melayu. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar hampir 160 juta. Pulau ini pulau berpendudukan terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Nah, apa saja ya suku-suku yang ada di Pulau Jawa, teman-teman? Yang pertama ada suku Betawi. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar. Lalu yang kedua ada suku Baduy. Nah, itu pakaian adatnya ya, teman-teman. Juga ada suku Jawa. Nah, yang keempat ada suku Sunda. Nah, itu adalah yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan ke Pulau Kalimantan. Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Apa saja ya suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan, teman-teman? Yang pertama ada suku Dayak. Yang kedua ada suku Banjar. Dan yang ketiga ada suku Tidung. Nah, selanjutnya kita akan ke Pulau Sulawesi. Nah, Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Nah, teman-teman, apa saja ya di suku Sulawesi? Yang pertama ada suku Bugis. Yang kedua ada suku Minahasa. Yang ketiga ada suku Toraja. Nah, itu adalah suku-suku yang ada di Sulawesi. Selanjutnya kita ke Pulau Papua, teman-teman. Nah, Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia yang terletak di sebelah utara Australia. Apa saja ya yang di Pulau Papua? Yang pertama ada suku Asmat, yang kedua ada suku Dani. Nah, selanjutnya kita akan ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang berada dalam gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau ini sekarang termasuk wilayah Provinsi Bali. Pulau ini juga sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Nah, apa saja ya yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara? Ada suku Bali, teman-teman. Nah, yang kedua ada suku Sasak. Nah, selanjutnya kita akan ke Pulau Maluku. Nah, Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Apa saja ya suku-suku yang ada di Pulau Maluku? Yang pertama ada suku Ambon, teman-teman. Nah, itu adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, di rumah ada keluarga inti, teman-teman. Apa ya keluarga inti itu? Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di dalam anggota keluarga, ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang lebih muda. Ayah, ibu, dan kakak adalah anggota keluarga yang usianya lebih tua dari adik. Adapun adik adalah anggota keluarga yang lebih muda daripada ayah, ibu, dan kakak. Nah, apa saja karakter anggota keluarga berdasarkan usia? Apa ya karakteristik anggota keluarga berdasarkan usia? Di dalam rumah biasanya terdapat perbedaan usia antar anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, usia 0 sampai 12 tahun termasuk kategori anak-anak.
Yang kedua ada usia 13 sampai 17 tahun termasuk kategori remaja. Yang ketiga, usia 18 tahun ke atas termasuk kategori dewasa. Nah, itu adalah perbedaan usia di. Nah, mengapa kita harus memahami karakteristik anggota keluarga berdasarkan usia? Dengan memahami perbedaan usia, kita harus bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua, dan kita harus menyayangi kepada yang lebih muda daripada kita. Nah, kesimpulannya adalah Indonesia memang sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan setidaknya minimal ada 5 suku bangsa yang terdapat di sekitar kita. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan adapun tujuan dan manfaatnya adalah agar kita mengetahui keberagaman suku yang ada di negara kita, sehingga kita dapat saling menghargai dan menghormati keberagaman suku dan budaya di dalam masyarakat. Keberagaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan menemukan keberagaman karakteristik orang di lingkungan sekitar. Keberagaman di lingkungan sekitar yang sering dijumpai salah satunya adalah usia. Keberagaman mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah teman-teman, Ustazah Asri izin untuk menyampaikan proyek PPKN di pekan ini. Proyek yang pertama adalah teman-teman menyebutkan berbagai suku di lingkungan rumahmu. Nah, pasti teman-teman di lingkungan rumahnya ada yang berbeda suku ya. Boleh dituliskan ya di dalam buku tulisnya. Lalu yang kedua, teman-teman menuliskan usia dan kategori pada anggota keluargamu di rumah. Nah, misalnya ayah usianya umur berapa? Usianya berapa, lalu termasuk kategori apa, dan seterusnya. Jadi teman-teman menuliskan 2 proyek itu ya di buku tulis. Nah teman-teman, itu yang Ustazah Asri dapat sampaikan mengenai materi PPKN di pekan ini. Sebelumnya, terima kasih teman-teman bagi teman-teman yang sudah melihat video pembelajarannya hari ini. Baik, Ustazah Asri tutup ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.